Ya, selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan untuk Rumah Sakit. Topik kali ini berkaitan dengan Designing Hospital Information Systems. Nah, apa yang akan saya diskusikan hari ini adalah yang pertama, bagaimana inovasi sistem informasi di rumah sakit ya, yang merupakan sesuatu yang sepertinya tidak akan pernah berhenti ya, pasti ada sesuatu yang baru dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah konteks dari desain sistem informasi rumah sakit, di mana desain ini bisa berbagai macam sudut pandang, entah itu nanti dari sisi desain arsitekturnya, lalu kemudian desain jaringan dan sistemnya, jaringan network yang ada di rumah sakit, ataupun desain dari sistem analis dan desain dari pengembangan aplikasi atau pengembangan modul yang ada di rumah sakit atau sistem informasi rumah sakit. Kemudian saya akan menekankan pada konsep metodologi pengembangan software atau kalau ada satu satu peran ya di dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit itu adalah sebagai sistem analis and design. Nah, nanti apa itu yang sistem analis and design, outputnya apa saja, nanti akan saya sampaikan di sini. Pertama mungkin terkait sama inovasi ya, inovasi sistem informasi rumah sakit. Kalau kita lihat dari pengembangan perkembangan dan kebutuhan penggunaan teknologi informasi dengan adanya COVID ini, akselerasi dari pengembangan sistem informasi rumah sakit sangat cepat sekali. Bisa kita lihat dari berbagai macam ada teleconsultation mungkin, baik itu yang disediakan pihak ketiga, dulunya cuma 1 atau 2, tapi sekarang sudah lebih dari 27 ya penyedia teleconsultations yang dari pihak ketiga yang tergabung dalam atensi Asosiasi Telemedicine Indonesia. Kemudian remote access to patient data ini juga menarik karena banyak dengan adanya teknologi informasi ini, siapapun dimanapun bisa melihat atau mengakses data secara jarak jauh, termasuk data pasien, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan keamanan data ya. Sebagai contoh, umpamanya sistem informasi rumah sakit sekarang bisa diakses dari luar, dan semakin banyak orang yang memungkinkan sistem informasi itu diakses dari luar. Dan bahkan kalau kita lihat di Australia, umpamanya ada My Health Record, itu justru malah bisa diakses oleh pasien itu sendiri sebagai bagian dari personal health record. Nah, kemudian ada banyak apps di luar sana, entah itu seperti Peduli Lindungi, terus kemudian dulu ada apps banyak sekali ya, apps yang menawarkan self screening dan monitoring terkait dengan kondisi tertentu. Contoh umpamanya yang COVID itu banyak sekali yang apps kemudian yang mengembedkan ada self screening untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri ya, dengan berbagai macam parameter yang sifatnya kualitatif ya, apakah ada batu atau tidak dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik di sini juga yang kemudian berdampak pada rumah sakit adalah case management COVID-19. Kalau kita lihat di sistem informasi yang dikembangkan oleh Kemenkes umpamanya, itu ada untuk pemeriksaan laboratorium itu harus dikirimkan. Lalu kemudian untuk ketersediaan sumber daya rumah sakit itu kita harus mengirimnya ke RX online ya, baik itu ketersediaan bed, ketersediaan BMHP ya, kaitannya dengan pelayanan COVID. Kemudian bahkan beberapa waktu lalu barangkali dengan adanya Omikron itu ada permintaan atau instruksi khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kesehatannya serentak gitu, antara setiap ini, dan itu harus dilaporkan ke Kemenkes. Kemudian COVID ini juga mendorong adanya sistem surveillance dan reporting system yang seamless antara sistem surveillance itu sendiri dengan sistem yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan.
Contoh umpamanya untuk case detections COVID-19 itu kita bisa memasukkan itu melalui sistem kita yang kemudian bridging ke aplikasi di BPJS atau bridging di luar sana, sehingga layanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit kita itu data-data elektroniknya otomatis langsung terkirim di situ sebagai bagian dari case detections untuk surveillance ya. Sama case confirmations ya, hasil pemeriksaan lab itu juga bagian dari data yang harus kita kirimkan atau kita laporkan kepada pihak otoritas. Ini agak lama sebenarnya, ada inovasi-inovasi digital yang dilakukan oleh rumah sakit dari yang sangat sederhana dengan menggunakan Google Forms sampai yang mungkin sangat kompleks ya, dengan menghubungkan dengan sistem informasi rumah sakit dengan berbagai macam tools-tools yang ada di luar. Umpamanya ini ada istilahnya juga macam-macam, ada si Putri, si Tole, si Jempol Sakti, Gundala, Marmer, ya Pantau Bui dan seterusnya. Ini juga satu inovasi yang menurut saya kayaknya nggak berhenti sampai di sini. Walaupun barangkali dalam pelaksanaannya, implementasinya bisa saja di antara sistem-sistem ini berhenti secara secara alamiah karena tidak ada di support lagi, mungkin tidak digunakan lagi, atau mungkin pasiennya sudah nggak ada lagi yang mau menggunakan sistem ini. Gitu. Jadi bisa saja inovasi-inovasi ini ada yang terus, mungkin ada juga yang berhenti. Nah, kemudian konteks desain sistem informasi rumah sakit sebenarnya cukup banyak ya sudut pandangnya. Yang pertama adalah desain arsitektur dari sistem informasi rumah sakit, desain infrastruktur, sistem requirements. Ini kayak semacam analisa kebutuhan dari pengembangan sistem informasi. Bisa saja yang sistem informasi yang sangat besar, umpamanya SIP-RS, atau bisa saja sangat spesifik pada modul-modul tertentu. Use case analysis ini sebenarnya ada akhir tahun lalu itu Digital Transformation Office merilis panduan atau mungkin blueprint transformasi digital yang isinya itu ada kurang lebih sekian 700 atau berapa ya use case yang direkomendasikan untuk ada di setiap sistem informasi rumah sakit yang berbeda. Jadi kayak untuk yang di rumah sakit itu ada kurang lebih 97 atau berapa. Kalau sedangkan untuk yang untuk yang puskesmas itu ada 100 sekian, hampir 200, karena dia ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya upaya kesehatan perorangan sama ada yang sifatnya upaya kesehatan masyarakat. Nah, nanti yang akan saya tekankan di sini adalah sistem analisis dan desain dalam pengembangan software. Jadi dalam sebenarnya idealnya ya pada saat kita melakukan katakanlah di tempat Bapak Ibu sudah ada sistem informasi rumah sakit, lalu kemudian ingin membuat electronic prescriptions. Itu proses-proses yang dilalui dalam proses pengembangan software itu adalah pertama kita mengidentifikasi kebutuhannya secara general atau user requirements atau system requirements. Jadi apa sih yang diharapkan dari user? Usernya siapa? Bisa saja usernya adalah dokter atau perawat, atau mungkin ada juga farmasinya, umpamanya kalau tadi electronic prescriptions, atau manajemen logistiknya, atau bagian pengadaan karena kaitannya dengan pembelian dan seterusnya. Itu menjadi salah satu langkah penting ya untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Nah, baru dari kebutuhan pengguna itu diterjemahkan menjadi bahasa yang nanti bisa dimengerti oleh programmers atau mengerti oleh tim teknisnya, supaya nanti bisa dikembangkan secara lebih rinci dalam satu code tertentu ya, kodifikasi komputer yang nanti bahasa pemrograman, database yang sesuai dengan yang nanti menjawab kebutuhan dari user tadi. Nah, biasanya seorang sistem analis dan desain itu akan membuat use case diagram, merancang desain database, bukan membuat database-nya tapi desainnya, jadi relasi antar table-nya.
Kemudian bisa juga mendesain interface-nya. Jadi interface itu apa yang dilihat di tampilan layar itu interface. Nah, mungkin nanti kita lihat contoh output dari salah satu ini ya. Sini sebenarnya lebih ke arah fungsional ya. Jadi seberapa besar fungsi dari EHR itu untuk bisa mendukung mutu dan pelayanan kesehatan. Jadi saya ngambil istilah dari US, ini Meaningful Use of Electronic Health Record atau EHR. Ini kayak semacam kriteria yang menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi itu meaningful jika ya dia sudah mengakomodasi A, B, C, D, E, dan F, dan seterusnya. Jadi meaningful use itu sebenarnya lebih ke arah mengevaluasi antara apa yang dibuat sama impact-nya, ya, impact-nya atau dampaknya terhadap pelayanan kesehatan. Nah, saya ambil satu-satu ini contoh desain arsitektur sistem informasi rumah sakit secara umum. Dan saya yakin mungkin di tempat Bapak Ibu bisa saja lebih luas dari ini, ya, lebih detail dari ini. Tapi secara gambarannya kita lihat kalau di Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang 12 atau 2012 lupa, tentang ini ya, tentang SIM-RS ya. Itu ada Permenkesnya yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan dari analisa dari berbagai macam rumah sakit yang ada, termasuk rumah sakit vertikal, itu merekomendasikan setidaknya ya, di rumah sakit atau di desain arsitektur rumah sakit ini ada yang mengakomodasi front office ya. Front office itu yang langsung berhubungan dengan bisnis utamanya. Dalam hari ini bisnis utamanya adalah mulai dari pasien masuk sampai kemudian pasien keluar. Kemudian ada back office itu kalau di portal value chain itu kayak kegiatan penunjang agar kegiatan utamanya itu bisa berlangsung. Nah, contoh umpamanya manajemen logistik, manajemen aset, manajemen SDM, terus kemudian payroll system, terus kemudian ada lagi akuntansi. Nah, itu yang tidak langsung berhubungan dengan pasien, tetapi ini mendukung ya layanan utamanya. Lalu kemudian yang mungkin tidak banyak didiskusikan di dalam Permenkes itu adalah sekarang kita sudah mengarah pada data science. Ada istilah macam-macam, big data analytics, terus kemudian ada artificial intelligence, ada machine learning, ya macam-macam lah istilahnya. Nah, prinsipnya adalah bagaimana mengolah data yang ada untuk menghasilkan knowledge baru yang nanti knowledge itu dipakai untuk decision making. Entah itu decision making-nya itu berkaitan dengan klinis atau decision making-nya itu berkaitan dengan manajemen atau yang mengarah pada keputusan strategis organisasi. Biasanya ini memang tergantung dari data yang dikumpulkan. Semakin banyak data yang dikumpulkan, maka peran data mining ini semakin penting. Membentuk artinya data yang dikumpulkan di registrasi, admisi, ada clinical documentation, ada order entry, dan seterusnya itu kemudian diolah sedemikian rupa untuk nanti bisa menghasilkan output informasi yang nanti dipakai oleh berbagai macam kepentingan, ya, termasuk kepentingan klinis. Nah, desain infrastruktur dan jaringan ini juga salah satu sudut pandang desain gitu. Jadi kalau saya ingin memasang jaringan ya, biasanya kalau rumah sakit yang baru barangkali sudah langsung terpikirkan bahwa jaringan itu harus ditanam di gedung gitu. Jadi harus sudah ada jalurnya khusus. Tapi untuk rumah sakit yang lama mungkin belum punya gitu jalur khusus yang untuk jaringan, sehingga mereka harus meng-create jalur jaringan ini. Nah, contoh umpamanya ini ada ininya ya, ada metode ya, ada yang star, kemudian ada yang ring, ada yang macam-macam.
ada beberapa keuntungan dan kelebihan, tetapi prinsipnya adalah bagaimana menghubungkan setiap workstation yang ada di rumah sakit ya, dari ujung depan sampai ujung belakang, dari yang paling bawah, lantai bawah sampai paling atas itu terhubung dalam satu jaringan yang sama dan bisa saling komunikasi secara elektronik antara satu sistem, antara satu device dengan device yang lain, terutama untuk mengakses data centernya. Nah, seandainya data centernya ini memang berada di rumah sakit ya. Ya ini isinya ada server data center, kemudian router, fiber optik sebagai backbone-nya yang menghubungkan antar gedung, umpamanya, sehingga di dalam gedung itu nanti yang menghubungkannya dengan switch hub dan juga cat 5 ya, atau cat 5 per cat 6, terus kemudian workstations itu yang dipakai oleh penggunanya, entah itu nanti pakai laptop, pakai device, mobile device secara wireless, atau menggunakan PC yang paten ya, yang diletakkan di meja, yang sengaja diletakkan di meja khusus gitu. Jadi ini mendesain ini juga nggak mudah karena harus mempertimbangkan kecepatan, kadang-kadang untuk meletakkan server atau meletakkan data center juga penting karena untuk melihat seberapa mudah itu diakses oleh penggunanya, baik itu yang dari ujung depan sampai ujung belakang, untuk menghindari putus jaringan ya, dan sebagainya. Nah, ini sistem requirements, ini contoh saya ambil dari satu jurnal gitu ya, satu author yang dia menceritakan tentang bagaimana sih hospital information systems dikembangkan. Nah, salah satu langkahnya itu melakukan sistem requirements atau user requirements, atau di bahasa Indonesianya mungkin analisa kebutuhan yang secara umum ya, terkait dengan sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini ada contoh, saya ambil contoh ini, the software should be able to make a separate computerized record for every admitted patient. Ya, kalau bahasa Indonesianya gini ya, bahwa tiap pasien itu punya nomor rekam medis sendiri untuk membedakan antara satu pasien dan satu pasien yang lainnya, dan juga untuk membedakan setiap kunjungan for every admitted patients. Artinya gini, bisa saja satu orang ini berkunjung berkali-kali ke rumah sakit. Nah, ini bagaimana membedakan seseorang pasien itu, ini kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga, kunjungan keempat, dan seterusnya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita arrange table atau mendesain table transaksi nanti di dalam database. Ada yang berkaitan dengan pasiennya, ada yang berkaitan dengan admisi, nanti di dalamnya admisi itu ada visit, di dalamnya visit nanti ada encounter, dan seterusnya. Jadi ada banyak mekanisme untuk mencatat proses mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar. Nah, kemudian yang kedua adalah ini contoh yang kedua, ini sistem harus menggunakan standar untuk pertukaran data elektronik antar sistem yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari blueprintnya transformasi digital kesehatan dari BPO itu standar untuk mentransfer data dari satu sistem ke sistem yang lain itu menggunakan FHIR namanya. FHIR itu Fast Health Information Resources. Ini kayak semacam protokol pertukaran data antar satu sistem dan sistem yang lain dengan menggunakan API. Formatnya bisa JSON, bisa XML, terus kemudian ini secara secure, secara aman, dan juga tidak mengganggu proses pemrosesan sistem yang ada di data center kita. Itu ya di sini salah satu requirements. Jadi requirements-nya ini mungkin cuma satu kalimat, tetapi kalau kita implementasikan ke dalam secara teknis itu banyak yang harus dilihat, yang banyak ternyata harus yang dikerjakan.
Kemudian software is designed based on object oriented technologies. Ini kayak semacam apa ya, moduler ya. Saya sekarang baseline-nya atau pondasinya itu adalah masturbation index, terus kemudian ada apalagi ya yang menjadi pondasinya itu metadata dari standar data atau metadata dari semua kemungkinan pencatatan klinis, lalu kemudian ada master data untuk obat, master data untuk unit layanan, master data untuk ruangan, bed, dan seterusnya. Jadi pondasinya ada, lalu kemudian modulnya itu ya bisa kita kembangkan secara bertahap ya. Bisa saja umpamanya sekarang baru rawat jalan, nanti rawat inap, rawat jalan pun mungkin nanti bisa kita beda-bedakan lagi. Nanti ada yang berbasis pada poliklinik A, poliklinik B, poliklinik C, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian beranjak lagi ke elektronik prescribing, resep elektronik, lalu kemudian pindah lagi ke mobil yang lain. Jadi object oriented technologies itu ini sebenarnya istilah lama ya, yang memungkinkan kita untuk nanti mengembangkan modul-modul di atas fondasi yang sudah ada. Jadi fondasinya harus kuat dulu, baru kemudian nanti modul-modulnya bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang lain, sistem to support interface of advanced device such as radiology, MRI, CT scan, etc. Nah, ini agak berat ini, karena kalau di luar itu produknya itu sudah ada DICOM, PACS ya namanya. Nama umumnya itu Picture Archiving Communication in Medicine, PACS system. Nah, PACS system itu biasanya satu paket gitu ya, satu paket modalitasnya, lalu kemudian PACS-nya sendiri, server itu sebenarnya server untuk nanti menyimpan data image ya dengan format DICOM. Lalu kemudian ada juga yang kayak sebenarnya monitor khusus ya, nanti untuk bisa melihat data DICOM-nya itu, data format data DICOM-nya, lalu kemudian dilihat. Ini biasanya monitornya khusus ya. Dulu saya pernah tanya itu ada yang sampai harganya itu bisa 200 jutaan satu monitor untuk membaca data DICOM itu, karena memang datanya resolusinya sangat tinggi. Terus kemudian kalau melihat format DICOM itu kayak 3D gitu, jadi diputar di atas, di balik, dan seterusnya. Jadi user itu, radiologis biasanya usernya itu bisa melihat dari angle yang berbeda, terutama untuk data-data yang CT scan ya. Nah, umumnya ini satu paket nih. PACS system itu biasanya kalau di rumah sakit besar itu beli sendiri gitu. Jadi sebuah sistem sendiri, nanti untuk mengintegrasikannya dengan SIM RS itu pakai metode tertentu ya. Biasanya kayak contoh namanya untuk nanti gambarnya ini kan nggak bisa dibaca di komputer biasa ya. Gambar ini harus dilihat di komputer yang agak yang khusus ya. Nah, bagaimana ini bisa dilihat di bangsal, bagaimana ini bisa dilihat di mana di IGD namanya, atau di poliklinik, itu metodenya kompresi. Jadi gambar ini dikompresi menjadi 2 dimensi, lalu kemudian dikirim kompresinya dalam bentuk JPEG, umpamanya dalam bentuk format PNG yang untuk formatnya lebih kecil, lalu disimpan di dalam SIM RS-nya, sehingga usernya itu yang mungkin dokter bedah atau dokter penyakit dalamnya atau mungkin dokter umumnya itu melihatnya itu yang kompresinya gitu. Jadi yang data image yang 2 dimensinya yang dilihat, bukan ya gambar DICOM-nya, karena untuk mengakses DICOM itu juga butuh, karena filenya itu gede banget ya, itu butuh infrastruktur khusus ya untuk mengakses ke situ. Nah, kemudian the software has capabilities of telecommunication and telemedicine. Ini juga menarik kalau kita lihat, ini tahun 2012 ya. Kalau sekarang itu banyak tuh rumah sakit yang sudah mulai mengembangkan ya teknologi untuk memfasilitasi teleconsultation antar dokter di rumah sakitnya dengan kliennya atau pasiennya yang barangkali tidak bisa ke rumah sakit ya, atau karena COVID umpamanya ya mengurangi kontak dan seterusnya. Jadi mereka bisa melakukan teleconsultation dan bahkan beberapa fasilitas teleconsultation
consultations itu juga include untuk melakukan resep obat ya, dengan catatan ada beberapa catatan ya, pasien lama, terus kemudian yang dia hanya monitoring penyakit kronisnya, dan kemudian obat-obatnya pun juga kayak semacam hanya refill aja ya, refill karena obatnya habis, sekaligus untuk monitoring yang ringan itu, sampai bahkan ada fasilitas untuk antar obat gitu ya. Jadi telekonsultasi, terus obatnya apa, di obatnya disiapkan oleh farmasi, lalu kemudian dikirim nyampe ke tempatnya pasien. Jadi ini ada ini contoh dari bagaimana menggambarkan requirement dari pengembangan sebuah modul atau pengembangan sistem informasi rumah sakit. Ya, ini yang lain-lain, ini umpamanya the software must be able to support multimedia capabilities, umpamanya gambar, tadi suara, atau apa ya, video ya, bisa jadi video ya, kayak contoh umpamanya USG yang gambar bergerak ya, yang itu direkam dengan gambar bergerak, itu mungkin beberapa barangkali bisa diakomodasi ya, kayak EKG gitu ya, yang lead-nya itu gambar medianya yang sudah digital ya, yang itu sudah, yang data digitalnya bisa ditangkap itu mungkin bisa disimpan dan untuk digital. Kemudian ini hak akses yang dibatasi, kemudian user friendly, apa ya, standard numbering and archive system are predicted in it, ya beberapa ini ya, beberapa parameter-parameter yang kuantitatif itu bisa dikaitkan dengan umpamanya kayak gini tuh barangkali mungkin hasil lab kali ya. Jadi hasil lab itu bisa dikaitkan dengan nilai normal tertentu gitu, sehingga untuk bisa secara otomatis menunjukkan bahwa ini abnormal karena ini terlalu tinggi, atau abnormal karena ini terlalu rendah, atau mengkalkulasi tertentu, umpamanya BMI. BMI itu kan dikalkulasi dari tinggi badan dan berat badan ya, jadi mengkalkulasi secara otomatis. Terus kemudian sistem works in the network and covers all clinical and paraclinical needs, jadi mengakomodasi kebutuhan klinis. Ya. Kalau di luar mungkin sudah apa ya, bukan sekarang ya, sejak dulu kalau dilihat dari beberapa referensinya ya, itu memang semuanya itu mengarah pada kepentingan klinis. Mungkin kalau di sana barangkali untuk kepentingan administratif, reimbursement dan seterusnya itu sudah lewat ya. Kebutuhan itu barangkali sudah lewat 20-30 tahun yang lalu gitu, sehingga sekarang itu lebih banyak untuk bagaimana IT atau sistem informasi itu bisa mendukung mutu dan keselamatan pasien. Ya, kalau Bapak Ibu ingat tahun berapa ya, 99 kalau nggak salah, to err is human, ya, itu ada laporan dari IOM yang mengeluarkan bahwa ada sekian ratus ribu atau 1 jutaan ya yang meninggal akibat adverse events itu. Nah, salah satu adverse event yang paling banyak adalah medications events, ya, medications adverse events. Dan dari situ kalau kita lihat perjalanannya itu banyak sekali inovasi IT itu yang kemudian mengarah pada mencegah medications errors. Jadi contoh resep elektronik, terus kemudian ada decision support system. Makanya di beberapa referensi itu decision support system yang berkaitan dengan medications itu paling banyak dipakai. Jadi contoh drug-drug interaction, terus kemudian drug and physical condition interaction, terus kemudian ada pengecekan dosis ya, jangan sampai overdose atau underdose, itu juga sesuatu yang banyak dikembangkan dan bahkan sampai sekarang pun menjadi beberapa referensi itu menjadi requirements bahwa sistem itu harus memiliki clinical decision support system. Ini ada mungkin kalau Bapak Ibu pernah saya sampaikan barangkali ya, mungkin ya, ada maturitas model dalam electronic medical record, itu salah satunya adalah adanya clinical decision support system. Nah, clinical decision support system yang paling basic itu adalah itu tadi, bagaimana mencegah medications error yang paling banyak dipublikasikan atau referensinya yang tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Kalau sekarang mungkin zamannya sudah data mining ya, sudah melakukan bagaimana memprediksi sesuatu itu melalui data sekunder atau data-data sebelumnya. Prediksi bahkan preskripsi, ya, merekomendasikan atau mengarahkan sesuatu untuk berbasis pada data sekunder.
Nah, termasuk di dalamnya di sini ada sistem requirements, confidentiality ini dijaga dengan berbagai metode. Wah, ini kalau kita lihat regulasinya itu macam-macam nih cara menjaga confidentiality, entah itu akses yang dibatasi berdasarkan peran ya. Jadi kalau saya peran sebagai dokter itu aksesnya akan A, B sampai D gitu, atau mungkin sampai J. Tapi kalau Anda sebagai tenaga apa ya kasir, ya aksesnya hanya sebatas pada fungsi-fungsi kasir gitu. Jadi tidak sampai bisa melihat data medis pasien, apalagi merubahnya gitu ya, merubah data itu. Atau mungkin confidentiality itu dijaga kayak ada apa ya, dulu ada di Australia itu unik ya. Jadi akses ke mana ke rekam medis elektronik itu hanya dibatasi sesuai dengan jam praktek. Jadi kalau umpamanya jam prakteknya dari jam 8 sampai jam 10, ya hanya sampai jam 8 sampai 10 itu diakses. Di luar itu nggak bisa akses, saking ketatnya itu apa ya, confidentiality ya, menjaga supaya aksesibilitas data pasien itu memang untuk pelayanan pasien, bukan untuk yang lain. Nah, kekhawatirannya memang ini ya, modifikasi data pada data pasien yang tidak semestinya, walaupun dia punya hak akses, tapi bukan berarti seseorang itu boleh memodifikasi untuk melihat ya. Contoh begini, pada saat saya melakukan pelayanan pasien, saya melakukan ini ya, entry data. Terus kemudian tiba-tiba setelah saya pulang ke rumah, saya baru ingat, waduh, tadi kayaknya ada beberapa yang belum saya masukkan. Lalu kemudian jam 12 malam saya mengupdate data itu. Nah, ini kalau di dalam sistem menurut undang-undang regulasi transaksi elektronik, bahwa kapan dan siapa yang mengakses data itu harusnya terekam. Jadi ada fungsi log-nya ya. Log itu kalau di dalam sistem itu kadang-kadang bahkan ditaruh di table yang terpisah ya, untuk melihat nanti kamu mau akses apa atau modul apa yang kamu akses, jam berapa, oleh siapa gitu. Jadi makanya ini penting ya, bahwa jangan sampai nanti user kita itu dipakai oleh perawat dalam rangka membantu kita mengisi rekam medis itu. Wah, itu yang repot. Iya kalau perawatnya mengisi sesuai dengan cara yang baik dan apa ya, dan benar ya. Tapi kalau dia kemudian tiba-tiba dia ngotak-atik data dan menggunakan akun Anda, yang tercatat itu adalah nama Anda. Jadi untuk dicatat situ. Kalau itu suatu saat itu dilakukan apa ya, audit ya terhadap sistem informasi oleh pihak otoritas, umpamanya Info, dia melakukan audit karena dalam rangka untuk melihat keamanan datanya, terus kemudian ketahuan bahwa ini datanya diakses ini dengan cara yang tidak benar dan seterusnya, itu mengisinya salah, itu ya bisa kena, itu bisa apa namanya, jadi temuan ya, dan seterusnya. Jadi ini budaya ya, harus hati-hati ya dalam rangka untuk mengakses data pasien. Kemarin baru saja ada diskusi tentang electronic signatures. Dari sekian banyak responden tenaga kesehatan, apa ya, image-nya terhadap electronic signature itu adalah satu, scan tanda tangan. Itu ada yang mengatakan electronic signature itu scan tanda tangan. Itu bahkan 50% sendiri dari tenaga kesehatan itu mengatakan bahwa apa namanya, yang dimaksud dengan digital signatures itu adalah scan tanda tangan kita yang di scan terus ditempelkan di dalam dokumen. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa berapa persen ya, mungkin sekitar 20-an atau 30% ya, yang mengatakan bahwa digital signature itu kita tanda tangan tapi pakai pad gitu, tapi pakai apa ya, alat khusus ya, nanti yang kayak papan itu, terus kemudian kita tanda tangan di feed tertentu. Ya itu ya sebenarnya keren juga ya. Terus kemudian yang hanya sedikit sekali yang paham tentang digital signature, karena kalau kita terjemahkan digital signature itu tanda tangan digital, wajar kalau namanya image-nya itu apa namanya, seperti yang tadi yang di scan terus kemudian ditandatangani di atas pad gitu.
Tapi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ternyata digital signature itu adalah ini tanda tangan yang tersertifikasi, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Artinya apa? Bentuknya itu tidak harus seperti tanda tangan yang biasa kita lakukan, tidak. Jadi kadang-kadang kalau kita baca undangan ya, surat undangan dari pihak otoritas ya, dari Kemenkes atau dari apa, ada apa namanya surat instruksi ya dari Kemenkes, itu sekarang bentuk tanda tangannya itu barcode gitu. Barcode itu artinya orang yang mengesahkan itu atau yang menandatangani itu sudah terdaftar di satu lembaga tertentu yang ditunjuk ya, pokoknya BSN dalam hal ini, atau mungkin Kominfo, Diskominfo yang ada di daerah itu, dan ini semuanya didaftarkan. Jadi autentifikasi kita itu sudah didaftarkan dulu. Nah, sehingga orang kalau membaca, men-scan barcode itu memang betul-betul ini mengarah pada orang yang melakukan otorisasi terhadap surat ini. Jadi kira-kira begitu ya terjemahannya. Kadang-kadang kita juga sebagai tenaga kesehatan juga merupakan hal yang baru ya terkait dengan istilah-istilah tersebut ya, digital signature dan seterusnya. Tapi ada beberapa mekanisme cara untuk meningkatkan confidentiality, untuk mengurangi penyalahgunaan ya. Contoh surat sakit, yang surat sehat gitu, atau dan lainnya ya, atau autentifikasi terhadap hasil pemeriksaan laboratorium gitu. Itu kan sebenarnya bisa dijaga, output yang di print out itu bisa dijaga keabsahannya dengan digital signature. Nah, ini contoh ya, ini yang lain lagi barangkali ya, karakteristik OJS, business standard, yang apa namanya, memilah-milah mana yang mandatory, mana yang tidak, terus kemudian lagi keeps the old computer system and promotes and improve their features. Ini juga mempertimbangkan kalau memang ini sistem yang baru ya, menggantikan sistem yang lama, mempertimbangkan device yang lama itu untuk bisa tetap digunakan untuk dengan adanya sistem baru dan seterusnya. Jadi ini mungkin lebih ke kayak semacam requirements yang based on the existing conditions, maka seseorang atau yang kemudian menganalisis requirement dari user itu, dia menjabarkan ini loh yang harus diperhatikan dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Ini harus menggunakan standar, harus memilah mana yang mandatory, mana yang tidak, lalu kemudian harus bisa diakses oleh device yang mungkin pakai, atau sekarang masih ada nggak Pentium 7 gitu, atau mungkin Windows 2007 gitu umpamanya, atau Windows 2005 gitu ya, masih bisa diakses oleh itu dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang karakteristik sistem informasi yang dikembangkan itu harus compliance dengan kondisi yang existing. Ini juga menarik. Data entry are required to type in only 2% of cases and 98% of cases for data entry. Clicking method is used by the user to help dengan menggunakan mouse. Jadi ini juga menarik karena clicking itu artinya memilih ya, datanya itu data yang terstruktur. Contoh, ada demam atau tidak? Ya tidak. Ada batuk atau tidak? Ya tidak. Atau memilih kayak ICD-10 itu ya. Kayak ICD-10 itu kan baku ya, kodifikasinya kan baku. Jadi tinggal type saja, umpamanya common cold gitu. Tinggal ngetik baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nanti bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kami biasanya di dual bahasa ya, jadi sudah ada kayak adaptasinya dengan bahasa Indonesia. Jadi dia bisa common cold atau ini ya, common cold, apa bahasa Indonesia common cold ini
batuk pilek kayak kamukul ya, kamukul meriang atau apa ya, nggak tahu apa ya istilahnya yang pas gitu. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Tapi cara mengentry-nya itu searching gitu, minimal 3 karakter, J00 atau mungkin J01 atau mungkin J berapa gitu. Jadi optionalnya itu keluar semua. Jadi berdasarkan 3 karakter itu optionalnya keluar semua. Kalau terlalu banyak ditambahin 1 karakter lagi, terlalu banyak ditambahin 1 karakter lagi, sehingga dia sangat spesifik. Nah, setelah ketemu yang katakanlah 5 atau 6 pilihan yang muncul, itu kita ngeklik salah satu yang paling pas. Ini banyak dibuat untuk mempermudah pengisian rekam medis elektronik atau elektronik record. Atau yang tadi ya tidak tahu kalau yang yang harus mengisi dengan angka itu juga sama, itu hanya type-nya, variabelnya itu adalah numbers. Numbers itu juga bisa positive integers ya, yang benar-benar angka utuh ya, angka bulat, atau dia bisa mengakomodasi yang koma ya. Jadi dan koma pun juga bisa kita batasi sampai berapa angka di belakang koma, yang memungkinkan 2, 3 itu juga bisa kita batasi. Jadi tujuannya untuk ini ya, sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dari pencatatan, yang mempermudah juga, dan mempercepat untuk melakukan pencatatan. Terus kemudian yang user friendly tadi sudah, terus equipped with video conferencing. Kalau sekarang video conferencing penting ya, tapi mayoritas sih ya mending sewa aja kita dari luar, kayak apa ya, kayak kita ini pakai Zoom umpamanya ya, itu kan sewa aja, nggak perlu harus membuat from the scratch gitu. Jadi kalau membuat from the scratch itu ya juga ada banyak yang harus dikerjakan ya, effortnya juga banyak. Ini dulu kita di salah satu software house di Indonesia itu mencoba untuk membuat video conferencing gitu. Ya kalah gitu, kalah sama yang ini, yang langganan gitu. Karena yang langganan itu sekarang sudah murah sekali gitu. Untuk Zoom-nya murah sekali. Satu bulannya itu murah sekali, dan ini bisa dipakai terus-menerus gitu ya. Bahkan sudah difasilitasi dengan cloud system untuk merekam dan seterusnya. Itu ya mungkin ya di sini barangkali ya tidak mesti harus membuatkan, tetapi mungkin bisa terhubung langsung dengan Google Meet sebenarnya, atau bisa terhubung dengan Zoom umpamanya. Kalau Zoom ya agak susah, atau mungkin terhubung dengan mana gitu ya, video conferencing yang memungkinkan untuk dipakai oleh yang embedded langsung di dalam sistem informasi rumah sakit. Terus apalagi nih, using multimedia technology, audio, video recording, various information is possible in it. Kalau di beberapa tempat itu ada teknologi ini ya, typing, voice recognition ya, kemudian typing. Jadi penggunaannya contohnya di ruang operasi, pada saat melakukan operasi itu kadang-kadang kan ini lebih enak kalau untuk membuat laporan operasi ya, lebih enak kalau sambil ngomong terus orang lain yang melakukan transkrip ya, dari Neo telah dilakukan incisi sepanjang sekian sentimeter, terus kemudian ya dan seterusnya ya, ada bleeding berapa cc dan seterusnya, itu kan ada proses cara mendokumentasikan proses operasi itu dengan cara dinarasikan. Dan itu mungkin dengan teknologi yang voice recognition itu bisa membantu proses percepatan dokumentasi laporan operasi, sehingga ini mempercepat proses untuk dokumentasi klinis ya, hubungannya dengan itu laporan-laporan yang sifatnya naratif. Ya, kalau use case analysis ini maksudnya gini. Ini saya belum bisa menunjukkan, mungkin nanti kalau ada waktu bisa saya tunjukkan. Di dalam use case analysis itu contohnya gini, kayak registrasi pasien, registrasi pasien secara langsung.
terus registrasi pasien melalui web, registrasi pasien melalui kayak ini, kayak ATM itu anjungan mandiri, ya. Anjungan mandiri atau registrasi pasien melalui mungkin ya saat ini chatbot, pakai chatbotnya WhatsApp itu ya, atau chatbotnya apa yang lain ya, Instagram atau yang lain. Itu use case ya, use case untuk melakukan registrasi pasien dan seterusnya. Jadi ada admisi itu pun juga admisi ke poliklinik, admisi ke rawat jalan, rawat inap, admisi ke IGD, atau mungkin admisi yang partial referral, ya, admisi ke unit layanan, tapi dia sebenarnya rujukan parsial, umpamanya untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk melakukan pemeriksaan ini ya, pemeriksaan radiologi tertentu ya, ada rujukan dari tempat lain atau rujukan laboratorium parsial. Itu use case-nya bagaimana di dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit, mengakomodasi use case itu atau tidak. Jadi skenario sebenarnya ya, ada sekian skenario. Nah, di blueprint digital transformation yang ada di Kemenkes itu yang rilis akhir tahun lalu itu ada kurang lebih 90-an atau berapa ya, 97 ya, hampir 100 ya use case yang direkomendasikan, mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar. Tetapi fokusnya memang baru ke pasiennya ya, baru ke pelayanan utamanya, jadi front office-nya, belum ke back office-nya kalau nggak salah ya. Saya nggak apa, nanti kalau ada ini nanti bisa saya tunjukkan ya. Tapi kalau saya lihat itu kayaknya lebih banyak untuk yang front office ya. Kalau back office-nya mungkin use case-nya nanti akan lebih banyak lagi ya, walaupun mungkin konteksnya berbeda-beda satu rumah sakit ya. Contoh pokoknya diklat gitu ya. Modul diklat itu apa saja? Mungkin bisa yang berkaitan dengan penerimaan PKL dari luar, atau penerimaan ke rumah sakit pendidikan itu ada residen, ada koas ya. Terus kemudian ada yang dari keperawatan, ada yang dari gizi, ada yang dari macam-macam itu yang masuk itu biasanya dikelola oleh diklat. Terus kemudian use case-nya mulai dari registrasi registrasi temporer ya, untuk menjadi tenaga atau SDM temporer ya di dalam atau SDM magang ya di dalam pelayanan medis pasien. Terus kemudian yang itu mungkin bisa saja terhubung dengan sistem informasi rumah sakitnya, kayak di beberapa tempat itu di rumah sakit pendidikan itu residen yang terutama residen itu tercatat sebagai tenaga pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan. Kalau koas kayaknya enggak ya, kalau koas atau perawat yang magang itu kayaknya enggak dimasukkan itu. Jadi dia berhak untuk mengisi ya di dalam rekam medisnya atas nama DPJP-nya gitu. Di atas nama tetap DPJP-nya itu tetap menjadi penanggung jawab ya, yang ininya yang tapi yang mengisi itu bisa saja residen, karena dia diberi akses untuk mengisi di rekam medis elektroniknya, tetapi dengan supervisi dari DPJP tertentu. Nah, ini use case-nya, use case tertentu yang kaitannya dengan modul-modul yang harus disediakan oleh rumah sakit, ya, termasuk use case untuk klaim, ya, use case untuk klaimnya bisa saja klaimnya ke BPJS atau bisa juga klaimnya itu ke asuransi yang swasta ya. Dan seterusnya. Kalau di BPJS itu ada pengecekan keabsahan peserta dulu gitu, use case-nya seperti itu. Terus kemudian setelah itu menerbitkan surat eligibilitas kunjungan SEP ya, SEP atau kunjungan ya, kunjungan, lalu kemudian baru pelayanan dan seterusnya, baru klaim ya. Itu beberapa use case yang terkait dengan BPJS. Nah, ini sebelum sebelum masuk ke mana sistem analis and design, ini proses pengolahan data ya. Jadi kalau kita ingin biasanya kan kita lebih melihat ininya ya, melihat output informasinya ya. Tapi sebenarnya output informasinya itu harus ditarik ke belakang. Jadi contoh umpamanya gitu, berapa sih kunjungan pasien dengan diabetes mellitus? Itu kan sebenarnya
apa ya, informasi yang ditarik dari data yang tersimpan di dalam database. Nah, cara menariknya itu ada kriterianya. Jadi pasien, contohnya, ya berapa sih pasien yang berkunjung bulan lalu ya dengan diabetes mellitus? Maka si apa ya database administrator atau mungkin data administratornya atau mungkin orang yang membantu untuk mengolah data itu akan menarik datanya dengan kriteria tertentu. Pasien, umpamanya kalau diabetes mellitus itu tipe 1 atau tipe 2 nih gitu. Jadi atau semuanya gitu. Dibatasi bulan lalu berarti Februari ya. Februari tanggal 1 sampai Februari tanggal 20 sekian. Terus kemudian kriteria diabetesnya dari mana? Oh, dari diagnosa primer umpamanya. Atau diagnosa primer sekunder 1, sekunder 2, sekunder 3 yang ada kode ICD-10 yang kaitannya dengan diabetes. Nah, kode ICD-10 diabetes itu ada banyak listnya gitu ya. Dan itu harus di grouping gitu ya. Yang harus dibuat definisi operasionalnya gitu, maksudnya. Yang diabetes itu adalah kode X, kode ini, kode ini, kode ini, kode ini, kode ini. Termasuk yang diabetes dengan pada kehamilan dan kalau itu ketangkap di diagnosa primer, ketangkap di diagnosa sekunder 1, sekunder 2, sekunder 3 itu bagian dari kunjungan diabetes mellitus. Umpamanya begitu. Jadi panjang. Nah, sehingga tarik lagi di atas ini disimpannya bagaimana nih di dalam database, karena database itu merupakan kumpulan tabel yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi yang tersimpan master yang tersimpan itu bisa saja hanya sekedar ini kode-kodenya saja gitu, kode diagnosisnya saja umpamanya, atau kode kunjungannya saja gitu dan seterusnya. Sehingga mekanisme query itu akan melihat nanti ngambil tabel yang mana gitu ya. Atau kalau sekarang mungkin sudah lebih canggih ya, sekarang sudah dibuatkan data warehouse, bahkan untuk analytics itu kita bisa melakukan secara mandiri ya, untuk melakukan query dengan pertanyaan-pertanyaan apapun lah. Saya ingin kasus dibatasi dari bulan sekian sampai bulan sekian, terus kriteria diagnosis primernya adalah ini dan ini, kayak smart filter ya, pakai filter kalau istilahnya. Terus kemudian difilter lagi usianya antara sekian sampai sekian, pakai filter lagi yang laki-laki saja atau yang perempuan saja gitu ya. Jadi kita bisa melakukan query secara otomatis. Tapi dasarnya itu apa? Data yang disimpan bagaimana gitu? Data item-item yang disimpan apa saja? Terus kembali lagi, kalau ini sudah tersimpan database, kita lihat lagi ke belakang lagi data elemennya apa gitu. Jadi data elemen itu variabelnya apa? Gitu. Variabel-variabel yang di entry-an di depan itu apa saja. Kalau query-nya tadi terkait sama berapa banyak orang yang diabetes ya, itu yang dilihat itu kunjungan diabetes ya, bukan berapa orang, tapi berapa banyak kunjungan. Jadi bisa saja ya orang diabetes itu dalam 1 bulan kunjungannya 2 atau 3 kali kan mungkin kan ya. Sehingga kalau kita hanya melihat kunjungan, maka kita harus melihatnya, mengquery-nya itu adalah visitnya ya, admissions, terus dikorelasikan dengan data sosiodemografi karena saya ingin melihat umur tertentu saja, dikorelasikan dengan admission tadi sudah ada tanggalnya ya, tanggal admission, terus kemudian ya seterusnya, terus kemudian saya ngambil lagi dari tabelnya diagnosis dan seterusnya. Nah, ini variabelnya ada atau tidak di dalam sistem informasi kita. Kalau tadi ini kan sederhana ya, mungkin ada ya, saya yakin pasti ada semualah kalau itu, nggak mungkin nggak ada. Tapi umpamanya saya ingin melihat berapa banyak sih pasien yang kunjungan yang diabetes mellitus tahun lalu yang pekerjaannya itu adalah pekerjaannya itu adalah PNS atau PNS kalau pekerjaannya itu adalah buruh tani atau yang lain ya, pekerjaan yang sangat spesifik pekerjaannya atau apa.
Nah, lalu kemudian kita lihat, jadi data sosiodemografi ada nggak yang mengindikasikan bahwa dia itu buruh tani? Di tempat kita ada nggak? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan di jenis pekerjaan yang kita catat itu hanya PNS, TNI, Polri, terus kemudian swasta. Gitu ya. Biasanya kan begitu. Lalu buruh di mana gitu? Nah, itu kan nggak ketemu. Jadi kita susah untuk query itu berdasarkan data yang kita kumpulkan. Nah, sehingga penting apa ya, kalau dari sisi developer ya, penting untuk mengetahui kebutuhan dari usernya, kebutuhan informasi dari user, karena ini nanti akan sangat informasi tadi ya, diabetes yang pekerjaannya buruh gitu ya. Berarti kan dia harus memikirkan bahwa variabel buruh itu harus diletakkan di mana gitu. Kalau di sosiodemografi, oh jangan-jangan kalau nanti pertanyaan sekarang buruh, nanti yang ada lagi pertanyaannya guru gitu. Nanti ada lagi pertanyaannya tenaga kesehatan, nanti ada pertanyaan lagi yang apa lagi yang kemarin itu yang sering sekali ini diskusikan dengan teman-teman surveillance ya, yang itu menjadi faktor risiko penyakit tertentu gitu ya. Jadi itu harus diisi, itu jenis pekerjaannya itu harus jelas gitu. Nah, itu susah gitu kalau kita nggak mengakomodasi variabel-variabel itu di dalam sistem kita nggak akan bisa meng-query itu ya. Karena nggak ada variabelnya yang berkaitan sama buruh atau guru atau mungkin tenaga kesehatan, atau itu nggak ada variabel-variabel yang bisa kita query. Nah, sehingga penting untuk apa ya, tadi ya, kalau kita melakukan analisa kebutuhan biasanya, atau sistem analisa desain itu biasanya menanyakan informasinya apa sih yang mau dilihat gitu. Jadi kadang-kadang indikatornya apa tohnya Bapak Ibu yang ingin dilihat. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa menjelaskan ya bahwa saya butuh ini hubungan, saya butuh mobilitas berdasarkan ICD-10. Saya ingin melihat apa namanya, biaya terbanyak atau biaya yang tidak efisien atau dan seterusnya. Itu nah, dengan begitu kita nanti narik datanya, melihat kembali ke data transaksi ada atau tidak. Nah, kalau nggak ada itu berarti harus ditambahkan. Kalau kadang-kadang kan apa ya, contohnya agak susah juga ya, sangat spesifik untuk hal-hal tertentu ya. Waduh, saya nggak bisa ini ya. Contohnya itu biasanya di disease registry itu yang paling banyak ini ya, yang paling banyak apa namanya, requirements yang unik gitu ya, yang itu tidak memungkinkan ditarik dari rekam medis yang umumnya dikembangkan ya, di rumah sakit. Nah, baru kemudian ini yang akan dijadikan apa namanya, patokan ya dalam rangka untuk mengelola data atau membuat satu database transaksional. Nah, kalau di sistem informasi memang pada prinsipnya ada fungsi-fungsi yang sifatnya transaksi, data transaksi ya tadi, yang kalau kita indikator atau apa ya, atau informasi ya, informasi tadi ya, berapa jumlah pasien yang diabetes dalam waktu tertentu, itu biasanya digunakan untuk periodic queries ya, untuk monitoring dan evaluasi pelayanan. Biasanya untuk yang levelnya itu strategic decision support ya, levelnya mungkin middle management atau high level management. Tapi untuk yang data transactions itu biasanya di level operasional, di mana ya, di pendaftaran, ya, di unit layanan, ya, di IGD, ya, di rawat inap, rawat jalan, gitu ya, yang melakukan itu tenaga medis, baik itu di perawat, baik itu dokter, farmasi, ya, atau yang lainnya, rekam medis, coding penyakit, ya, dan sebagainya. Itu yang transaksional. Kemudian ada juga yang nanti beberapa dari transaksional itu memang digunakan untuk manajemen operasional. Gitu. Contoh umpamanya apa ya, penjadwalan, jadi kayak atau pengaturan antrian.
pengaturan antrian. Kalau di rumah sakit barangkali ada poli penyakit dalamnya ada 4 atau 5 barangkali ya, yang itu ini bersamaan ya, yang praktek bersamaan. Jadi bisa saja ada pasien datang dia diadmisikan atau memilih poli 1 semua. Jadi yang poli 2, 3, 4, 5-nya kosong. Jadi sehingga antrian panjang gitu ya untuk yang di poli 1. Nah ini untuk manajemen operasional mungkin mengarahkan atau memecah ya antrian itu untuk nanti segera dialihkan ke poli yang aktif tetapi tidak banyak pasiennya atau mungkin tidak ada antriannya. Jadi memecah secara sengaja untuk memastikan bahwa pelayanan itu bisa berlangsung dengan lancar. Jadi lebih ke arah manajemen operasional. Baru kemudian nanti yang atasnya ya itu yang lebih strategik ya, yang sifatnya mungkin periodik ya. Periodiknya itu bisa saja bulanan atau 6 bulanan atau bahkan per tahun. Beberapa itu barangkali ya per tahun ya, untuk apa ya, contohnya apa ya, mungkin remunerasi kah atau apa ya yang kaitannya dengan mengolah data itu untuk berdasarkan pada transaksi-transaksi data yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, secara umum memang sistem informasi berbasis elektronik itu ada, ini teorinya input proses output ya, sesederhana itu sebenarnya. Jadi ada input itu maksudnya ya memasukkan data ya, data itu masuk gitu ya. Walaupun data itu masuk itu bisa, kalau sekarang mungkin tidak hanya ngentry manual ya, tetapi juga bisa saja dari alat ya, dari device otomatis ya, kayak mesin mesin di ICU itu ya, beberapa mesin tertentu itu kan bisa terhubung langsung dengan sistem ya, sehingga datanya itu bisa masuk ya. Modalitas inilah laboratorium itu juga hasil pemeriksaan di LAS ya, di sistem Laboratory Information System itu kan juga otomatis ya, datanya yang dihasilkan dari modalitas itu sudah menghasilkan data langsung ya dari mesinnya itu secara digital, lalu kemudian ditangkap oleh LAS-nya, jadi langsung tanpa orang mengetik. Atau bisa juga yang ketik langsung ya, kayak melakukan pendaftaran kah, atau mengisi diagnosis, mengisi keluhan utama ya. Jadi ngetik atau memilih tadi. Kemudian data itu disimpan di dalam satu database-nya itu ada data modelnya yang memungkinkan nanti untuk mempermudah ya query. Satu, dari sisi penyimpanan itu harus efisien. Efisien itu kayak contoh gini. Jadi kenapa kok data yang di database itu kebanyakan itu code ya, disimpan itu code gitu. Karena pemeriksaan pasien itu kan datangnya berulang, kayak jenis kelamin itu pasien datang itu kan kalau nggak laki-laki ya perempuan, atau mungkin tidak diketahui ya, atau mungkin hemafrodit ya, 4 itu pilihannya. Code-nya ya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi pilihannya ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah 1 itu apa, ini nanti terhubung dengan tabel yang lain, bahwa 1 itu adalah laki-laki, 2 itu adalah perempuan, 3 itu adalah unknown, 4 itu uncategorized. Nah itu di tabel yang lain. Jadi tabel lain itu menjelaskan code-code itu. Nah ini yang data model itu, data model yang untuk memastikan bahwa penyimpanannya itu efisien, penyimpanannya itu satu ya tidak besar ya, data yang disimpan itu tidak cepat menjadi besar gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mempermudah untuk untuk di query ya, untuk di query itu maksudnya ditarik kembali tetapi diolah untuk menjadi informasi gitu ya. Yang ini output ya, menjadi output tertentu. Nah outputnya bisa ditampilkan dalam bentuk data tabuler, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk peta ya, tergantung kita nanti mau mengarah kemana. Apalagi kalau sekarang itu model-model visualisasi itu banyak ya, ada trendline, ada chart itu ada banyak ya, ada bar chart, ada stack chart, ada pie chart, ada line chart, radar chart, ada macam-macam. Mungkin sekarang ada speedometer itu ya, kayak speedometer itu, terus kemudian ada macam-macam visualisasi sekarang unik-unik dan tidak monoton.
Terus kemudian kegunaannya untuk apa? Bisa untuk laporan, bisa untuk profil, membuat profil atau melakukan analisa yang spesifik, itu ditarik ya datanya, data-data tertentu itu ya, kemudian ditarik untuk nanti diolah dengan menggunakan tools yang lain, namanya untuk penelitian, analisa statistik dan seterusnya. Nah, struktur software secara umum itu ya ini aplikasi sama database itu dua dua hal yang utama ya di dalam sebuah aplikasi. Dia ada aplikasi itu interface-nya, terus kemudian database itu tempat menyimpan datanya. Nah, saya nambahin sedikit yang itu knowledge ya, knowledge base. Tapi knowledge base itu maksudnya ini ya kalau kita ingin membuat tadi di awal tadi saya sempat menyebutkan tentang drug-drug interactions ya. Nah, kalau drug-drug interactions itu biasanya menggunakan knowledge yang sudah terdefine sebelumnya. Jadi umpamanya obat A kemudian obat B, interaksinya adalah ini, obat obat A dengan konten X gitu ya, dengan obat B dengan konten Y, itu nanti interaksi kira-kira ini. Jadi kita membuat sudah ada sebenarnya ini database juga ya, knowledge database juga yang tetapi didesain sedemikian rupa untuk menjadi acuan dalam menghasilkan alert atau menghasilkan notifikasi tertentu. Contoh umpamanya gini, di aplikasi ada interface, interface-nya itu berkaitan dengan resep elektronik, tapi juga ada interface yang untuk laboratorium. Nah, dua-duanya tersimpan di dalam database. Ya. Umpamanya obatnya yang paling nggak hafal saya. Umpamanya ya, ini hasil pemisah laboratoriumnya ada ureum kreatininnya tinggi. Terus pasien ini diobatkan dengan obat X yang itu ekstraksinya melalui urin dan seterusnya ya, yang itu kalau nggak diekstraksi karena urin malah jadi jadi harm ya untuk si pasien itu. Nah, ini si knowledge base yang database yang knowledge ini tadi itu menghubungkan antara hasil parameter pemeriksaan laboratorium dengan obat yang diresepkan itu match apa enggak gitu. Jadi kalau kreatininnya tinggi, kita if creatinine and ureum high, and then obat-obat ini list obatnya A, B, C, D, E, F, G itu harus dikurangi dosisnya. Ya kan tidak hanya satu obat, ya mungkin bisa 2 atau 3 obat. Atau if ureum and creatinine high, maka obat-obat ini harus tidak boleh diberikan. Jadi yang betul-betul strict tidak boleh diberikan. Nah, jadi ini knowledge ini menghubungkan antara ini. Tapi knowledge ini sudah paten ya, sudah bukan machine learning ya, bukan kayak artificial intelligence ya, yang dia belajar dari data-data sebelumnya. Tapi ini sebenarnya sudah terdefine sebelumnya, dan kita yang mendefine itu. Dan cara mendefine-nya pun juga dengan menyimpan knowledge itu di dalam database ya, supaya nanti database ini bisa dipakai dalam rangka untuk melakukan cross check bahwa ini saat ini ketemu ini tidak boleh nih, ini ketemu ini nanti tidak boleh dan seterusnya. Jadi kita membuat semacam knowledge base yang arahnya itu untuk mengembangkan clinical decision support systems. Nah, biasanya kalau aplikasi interface itu ada programming language ya, umpamanya PHP, Laravel, terus kemudian ada apa lagi ya, saya tidak hafal bahasa pemrograman. Bahkan sekarang Google pun membuat bahasa pemrograman namanya Golang, Golang atau apa ya, saya lupa, Go language. Itu ada bahasa pemrograman sendiri yang nanti yang kita lihat ya, kita sebagai user melihatnya ya tampilan di depan itu ada gambar, ada apa, ada image, ada variabel yang diisi di sebelah sini itu kita yang lihat graphical user interface ya, tapi di belakang itu sebenarnya programming
language ya. Nah, sedangkan database itu biasanya ada database management system yang dipakai untuk mengelola database, relasi atau tabelnya itu di DBMS. Ya, kalau knowledge base itu ya sebenarnya database juga ya, database, tetapi tujuannya berbeda ya, untuk menyimpan knowledge yang nanti dipakai untuk mengecekkan tertentu gitu ya. Nah, dua itu ya, interface sama kemudian database. Nah, dari dua itu kemudian di apa ya, sistem analis ya, tadi ya, sistem analis and design itu memecah-mecah bagaimana apa ya, tadi dari use case ya, ada proses aliran data, terus kemudian apa ya, activity diagram ya, kayak apa ya, contoh umpamanya pendaftaran ya, pendaftaran itu activity diagramnya apa? Activity diagramnya pasien datang ke bagian pendaftaran kemudian mengentrikan data. Pada saat mengentrikan data itu dia harus menentukan mana yang apakah pasien ini pasien umum atau pasien ini pasien jaminan. Kalau pasien jaminan, jaminannya apa? Kalau jaminannya BPJS, nomor BPJS-nya berapa dan seterusnya. Jadi itu kayak semacam prosesnya ya, proses-proses di bagian pendaftaran. Tapi kalau di rumah sakit kan prosesnya kan nggak sesimpel itu ya. Jadi mungkin setelah pendaftaran mungkin nanti masuk ke kasir dulu, ya, terus dari kasir itu dia bayar untuk pasien umum ya. Untuk pasien umum dia kasir dulu harus bayar biaya apa ya, biaya konsultasinya di depan ya. Karena ada beberapa yang mungkin oke langsung masuk antrian ke poli kalau dia poliklinik, setelah itu dia mendapatkan obat dan sebelum dia mendapat menerima obatnya dia harus ke kasir dulu. Jadi bisa di depan, bisa di belakang atau bisa kombinasi ya. Ini ya, tergantung dari bagaimana rumah sakit itu menghendaki ya. Karena sistem itu sebenarnya mengikuti proses bisnis yang ada di rumah sakit ya. Ada yang bayar di depan, ada yang bayar di belakang, ada yang bayar ya berkali-kali gitu ya. Tapi kalau berkali-kali itu yang nggak nyaman itu di pasiennya. Jadi tiap kali mendapatkan masuk poli A bayar, terus ke laboratorium bayar dulu, ke farmasi bayar lagi, ini bayar lagi. Jadi nggak nyaman buat patient journey ya. Nah, ini proses ya, proses yang di-define, termasuk datanya tadi ya, data yang dari bagian pendaftaran tadi memasukkan nama pasien, memasukkan ini, memasukkan admisi, ada kode admisinya. Kode admisi ini nanti akan dipakai untuk di billing ya, nanti akan dipakai untuk apa ya, untuk di laboratorium nanti akan dipakai di mana. Jadi transaksi itu ya, data yang ditransaksikan di bagian depan itu nanti akan dipakai untuk pelayanan di belakang. Kayak tadi nama, nomor rekam medis itu kan selalu melekat terus ya. Kalau kita secara manual itu kan pasti selalu melekat. Ini yang diagram harus data siapa yang nanti akan memasukkan atau menambahkan ya. Tadi di bagian registrasi itu dia memasukkan data sosiodemografi, nanti di bagian keperawatan dia nanti akan memasukkan apa ya, kayak semacam pemeriksaan awal ya, kayak tensi, terus kemudian ada vital sign yang lain, terus nanti di bagian masuk ke layanan poliklinik, nanti dokternya akan memasukkan diagnosis mungkin atau memasukkan apa ya, memasukkan parameter-parameter yang lain ya, kayak contoh obat ya, resep ya, permintaan resep ya, resep elektronik. Nanti di farmasi masukkan apa, nanti di IGD, di mana, di billing ya, di kasir itu nanti akan masukkan apa. Nah ini diagram arus data. Terus kemudian data dan kamus data ini di database, sebenarnya lebih ke arah database-nya. Kalau yang interface tadi ya, yang bagian depan ya, itu yang sini ya, maksudnya ya, aplikasi interface itu nanti ya di bawahnya desain, input design sama output design. Nah input itu yang variabel apa ya, kayak form yang nanti akan dimasukkan itu seperti apa bentuknya. Terus kemudian output design itu nanti kalau setelah memasukkan data itu nanti akan next-nya itu apa, atau bisa juga outputnya itu bisa report tadi ya, dalam bentuk report, dalam bentuk ini. Jadi kayak contoh gini, kalau saya memasukkan data pasien ya, nama, alamat, dan seterusnya, terus saya klik shift gitu ya,
Itu kan input design. Saya klik save, itu nanti dia outputnya itu adalah menjadi list pasien yang masuk hari ini. Jadi di bawahnya itu, oh listnya ada, listnya, oh ini listnya si A, si B, si C ini sudah masuk semua. Gitu. Di listnya kelihatan. Itu outputnya desain yang dari sebuah sistem. Jadi kita mempertimbangkan user experience juga itu. Jadi kan kalau saya memasukkan data pasien itu kan juga harus tahu nih datanya yang saya masukkan tersimpan atau enggak ya gitu. Jadi makanya ada output design itu input apa namanya list ya, list pasien yang masuk. Walaupun tidak semua variabel ditampilkan. Nah, kalau mau semua variabel ditampilkan ya nanti ada fungsi untuk edit, ada fungsi untuk apa namanya lihat detail dan seterusnya, itu ada beberapa fungsi lain. Nah, ini bisnis model pelayanan, ini pasien masuk sampai pasien keluar, saya kira ini nggak perlu kita apa namanya panjang-panjang diskusi di sini. Terus kemudian ini workflow pasien tadi yang saya sebutkan bahwa setelah dari pendaftaran kemana ini yang punyanya apa ya dulu ya udah lama ya 2012 ya di NSCM ya. Terus kemudian dan dia ada kemungkinan kemana ya, jadi kayak contoh di poliklinik, pasiennya rawat jalan itu setelah rawat jalan itu di polikliniknya itu ada kemungkinan dia ke laboratorium, ada kemungkinan dia ke mana laboratorium radiologi, ke unit layanan yang lain, atau ada kemungkinan dia ke poli yang lain ya, dalam satu admisi. Makanya di mana tadi mungkin sempat saya singgung sedikit ya barangkali ya, membedakan antara registrasi, admisi, visit gitu ya. Karena dalam satu episode kunjungan, satu episode admisi, pasien itu bisa saja berkunjung visit ke beberapa unit layanan sekaligus ya. Sehingga nanti yang kalau saya ingin menghitung berapa jumlah kunjungan pasien dalam satu bulan, itu saya melihatnya dari kode admisinya. Tapi berapa utilisasi dari unit layanan poliklinik, penyakit dalam, atau mungkin laboratorium, gitu. Maka yang saya lihat itu adalah visitnya, kode visitnya. Ya, sebenarnya ada yang lebih detail lagi. Kalau ingin saya melihat berapa banyak yang dilayani oleh perawat A gitu, atau dokter X, gitu, maka nanti ada encounter. Gitu. Jadi apa namanya ya? Kalau encounter itu ya ketemu dengan siapa sih pasien ini gitu selama perjalanan dia masuk sampai dia pasien itu keluar gitu ya. Karena bisa saja dia ketemu perawatnya, ketemu dokternya, ketemu kan kalau perawatnya mungkin mengisi data parameter tertentu ya, vital signs tadi ya. Itu kan kalau saya ingin melihat si perawat ini sudah melayani berapa banyak pasien sih kalau kaitannya untuk penetrasi makanya kan. Ya, kita harus memasukkan itu encounter mau nggak mau ya bahwa ini perawat ini melakukan apa dan harus jelas ya ininya jumlah dan apa yang dilakukan ya supaya nanti untuk menghitung remunerasinya itu lebih apa ya lebih presisi gitu ya, kaitannya. Nah ini ada kemungkinan dia ke sana, ada kemungkinan dia ke situ. Terus kemudian ada kemungkinan dia langsung gitu ya, langsung selesai gitu ya ke farmasi, terus kemudian ke billing, terus kemudian pulang gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini workflow pelayanan pasien. Kalau activity diagram sini dia ketemu dengan siapa, pada saat dia ketemu dengan itu dia apa ya transaksi apa yang dilakukan oleh user tersebut. Dan kemudian datanya itu nanti akan tersimpan di mana itu ya, di table yang mana gitu kalau memang ini ya lebih spesifik ya. Kemudian ini data flow diagram saya kira sama ini tadi kayak yang di atas level 1, level 2 ini menunjukkan level 1 ini level 0. So, ini level 0 diagram kontrak, ini sebuah satu sistem informasi, ini nanti siapa yang mengakses ya, bisa perawat, bisa registrasi, bisa manajemen, bisa dokter. Tanda panah itu menunjukkan bahwa oh dia bisa mengedit, bisa melihat ya, mengisi ya, maksudnya mengisi bisa melihat. Tapi kalau manajemen ini dia hanya bisa melihat, tapi nggak bisa mengedit atau mengupdate ya data, dia hanya bisa melihat saja. Jadi ini contoh apa ya, contoh pembatasan terhadap akses ini bisa kelihatan dari anak panah ini gitu ya.
Terus kemudian ini ya juga yang lebih details lagi, dia data flow diagram level 1. Jadi kalau ada pasien mendaftar, dia ketemu sama petugas rekam medisnya yang di bagian pendaftaran. Yang dilakukan oleh bagian pendaftaran itu adalah cari dulu gitu, ini pasien ini sudah ada atau belum gitu, sudah termasuk sini atau belum. Kalau tidak ditemukan, ya ini baru dia memasukkan sebagai pasien baru. Kemudian ya ini juga bisa ditolak juga ya, ada kemungkinan bahwa ini ditolak, mungkin ditolak kenapa ya? Mungkin ya nggak tahu ya, ya ada kemungkinan tapi nggak tahu ya ini case-nya kayak apa ya, tapi ini contoh aja ya. Nanti kalau dia sebagai baru kemudian merekam sosiodemografi, mendapatkan nomor rekam medis, mendapatkan nomor peserta, lalu kemudian masuk ke dalam database dan seterusnya. Kira-kira ini yang umumnya dilakukan oleh seorang sistem analis. Sebelum itu nanti dikembangkan oleh programmers. Ini juga penting, data dictionaries kaitannya dengan setiap variabel yang ada yang menjadi entryan di dalam sistem informasi rumah sakit itu harus terdefine betul ya. Contoh gini, ID patients itu tipenya varchar. Varchar itu artinya bisa varchar itu bisa teks, bisa angka gitu ya maksudnya. Dan panjangnya 20 karakter. 20 karakter. Nah, ini deskripsinya adalah nomor rekam medis, contohnya 65743. Nah, nomor rekam medis itu kalau kita lihat karakternya hanya 6 ya. Kenapa kok panjangnya 20? Nah, ini kan juga ya kalau kita sebut sebagai pemborosan ya. Jadi karakter sampai 20 apa ya, iya sampai 20. Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 7 saja atau mungkin 8 saja gitu. Jangan terlalu banyak ya, karena ya pemborosan tadi yang itu kalau kita terlalu terlalu boros gitu ya di dalam membuat membuat variabel itu berdampak pada berdampak pada besarnya database ya. Jadi semakin boros itu semakin besar itu nanti kebutuhan storage-nya dibutuhkan oleh database. Nah, konsekuensinya semakin besar itu nanti untuk melakukan query atau untuk melakukan pemanggilan kembali data itu bisa lama. Saya ingat itu ada beberapa waktu lalu, itu bukan udah agak lama ya, di mana ya, Kemenkes atau di mana ya, P2JK kalau masalahnya, mencoba untuk mengquery data yang berasal dari BPJS, yang betul-betul data individu mulai dari pertama kali BPJS itu melayani pasien sampai terakhir. Wow, datanya itu kan jutaan gitu. Mengquery-nya itu katanya ya, ada yang mengatakan bahwa baru 3 hari selesai. Jadi ada yang bilang itu ada 3 hari selesai, terus kemudian ya karena kita saking besarnya data, terus kemudian kemampuan untuk melakukan query kita tidak efisien. Gitu. Jadi mungkin table-tablenya atau dan seterusnya itu mungkin tidak saking besarnya ya, kita sebenarnya membutuhkan kemampuan komputasi yang besar juga ya untuk melakukan query. Tapi salah satu faktornya ini structure database-nya. Gitu ya. Jadi struktur database-nya itu mempengaruhi tidak hanya besar kecilnya file yang nanti akan tersimpan, tetapi juga mempengaruhi performa daripada saat kita ingin memanggil kembali data tersebut. Ini database dan entity relationship diagrams, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya database itu adalah sekian banyak table yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, biasanya ada table masternya, lalu kemudian di situ terhubung dengan table-table referensi lainnya. Contoh, namanya gini. Hubungan keluarga ini, kalau di hubungan keluarga mungkin disimpan di table master pasiennya banyak kode saja 1, 2, 3, 4. Tapi 1 itu nanti dijelaskan oleh table yang lain. Table namanya hub_keluarga ini, di mana 1 itu adalah kepala keluarga, yang 2 itu adalah spouse ya atau pasangan, 3 itu adalah anak pertama, 4 itu anak
2, 4, 3, dan seterusnya itu. Nah, ini tabel terpisah ya untuk menjelaskan kode yang tersimpan di dalam master table-nya. Kembali lagi bahwa ini kebanyakan disimpan dalam bentuk code itu karena efisiensi gitu. Jadi supaya nggak terlalu besar, karena ini kan berulang terus. Hubungan keluarga itu berulang. Bayangkan kalau kita menyimpannya dengan kepala keluarga, itu kan berapa karakter sendiri, dengan hanya satu karakter, satu karakternya, angkanya, kodenya 1. Nah, ini kalau disimpan ada ribuan atau mungkin jutaan data, itu besar sekali nanti database-nya. Satu karakter itu berapa byte sendiri itu sebenarnya untuk disimpan di dalam komputer ya, di dalam data centernya. Dan ini padahal berulang terus gitu ya, laki-laki perempuan itu kan berulang terus gitu. Jadi kenapa nggak kita pakai code saja yang lebih efisien, sehingga bentuknya kalau di dalam database itu relasi antar table seperti ini itu yang nanti ada data modelnya lah gitu ya, semacam data model bahwa ini relasinya dan ini relasinya, dan relasinya ini bisa one to one to many to many gitu ya, tergantung nanti kebutuhan transaksionalnya bagaimana di interface-nya itu. Ini design input, ini interface untuk ya, ini contoh aja ya sebenarnya ya, contoh ya ini kaku banget kalau ini masih model lama ya, old version gitu ya. Jadi kalau yang terbaru-baru kayak ini kayaknya sudah tidak seperti ini ya bentuk-bentuknya. Terus ya ini design output, ini output tadi bisa tadi ya dalam bentuk setelah saya simpan itu, terus kemudian langsung muncul listnya pasien yang barusan saya simpan tadi, langsung muncul, bisa seperti itu, atau bisa juga konteksnya itu adalah output laporan ya, output kayak contoh ini ada data tabuler, grafik, ada peta gitu ya. Jadi dari data-data yang kita simpan tadi secara real time itu akan mengupdate grafik ya, 10 besar penyakit atau tren kunjungan. Biasanya kalau di sistem informasi rumah sakit itu di depannya setelah kita login pertama kali itu langsung muncul dashboard gitu ya. Dashboardnya itu selalu bergerak gitu. Jadi kalau ada pasien baru terus kemudian bergerak itu real time. Itu dalam bentuk output, design output ya untuk dashboard gitu. Output itu sesuatu yang kita hanya lihat saja ya sebenarnya. Kita hanya lihat, sedangkan yang untuk input itu yang kita memasukkan atau mengentry data ya. Kira-kira begitu ya ininya ya. Walaupun output itu bisa macam-macam. Ini saya lewatin saja. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir ya, barangkali meaningful use electronic health record. Jadi dari sekian banyak ya, dari tadi pada saat kita mendesain satu sistem informasi itu, 2 hal yang penting tadi adalah soft interface sama database ya. Nah, sekarang ininya fungsinya impact-nya ya pada saat kita mengisi electronic medical record. Ini ada kriteria-kriteria tertentu yang kemudian ditetapkan untuk mengatakan bahwa electronic health record yang kita buat atau electronic health record yang kita gunakan di rumah sakit itu mengarah pada indikator meaningful. Jadi kayak benar-benar berfungsi ya, benar-benar meaningful itu ya memang mengarah pada fungsinya untuk mendukung mutu dan pelayanan medis. Ini sebenarnya meaningful use ini di Amerika ya, waktu zamannya Obamacare. Tetapi saya menyampaikan ini karena menurut saya menarik, karena kalau kita pakai sistem informasi sebenarnya yang mendapatkan dampak manfaatnya itu siapa loh sebenarnya gitu. Nah, kalau di kriteria meaningful use ini harus mengarah pada tidak hanya sekedar ya utamanya ke pasien ya, pelayanan medis, tetapi ada poin-poin yang dia
mendukung ke arah public health ya. Ini contoh namanya ini syndromic surveillance. Jadi syndromic surveillance itu kayak semacam ini, semacam apa ya, kalau di US barangkali familiar dengan problem list ya. Problem listnya apa? Atau kalau di kita itu sign and symptoms mungkin ya. Kalau misalnya mungkin ada juga ya sign and symptoms. Jadi mengisi sign and symptoms untuk setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit ya. Kalau di mana ya, di beberapa tempat itu kan, saya pernah di Australia itu kayaknya nggak ada poliklinik spesialis di sana kayaknya di rumah sakitnya ya, atau ada ya saya lupa. Spesialis itu malah justru prakteknya itu di yang untuk konsultasi itu justru malah tidak di rumah sakit tapi di praktek yang bersama gitu ya, atau praktek mandiri. Nah, ini syndromic surveillance itu adalah bagaimana sistem itu bisa menangkap problem list atau sign and symptom pada saat pasien itu datang di IGD. Tujuannya untuk apa? Untuk kalau syndromic surveillance 2010 ya di Amerika itu untuk mendeteksi ini flu ya, flu waktu itu ya. Dulu ada apa ya, flu burung atau apa ya, saya lupa. Ada wabah apa, terus kemudian karena dia menyelenggarakan olimpiade, banyak orang dari negara lain datang, lalu kemudian kalau ada pasien yang datang dengan gejala ini itu harus alat gitu. Jadi harus alat, makanya disebut syndromic surveillance, sindrom, bukan diagnosis ya, tapi sindrom. Nah, ini kriteria meaningful ini kan berarti akan berdampak pada bagaimana sistem itu nanti harus mengakomodasi kriteria-kriteria ini, karena kalau di meaningful use, kalau di Amerika pada dulu ya zamannya Obama 2009 itu kalau rumah sakit bisa membuktikan bahwa sistemnya itu mengarah pada meaningful use of electronic health record, maka dia dapat insentif, bisa mengajukan insentif untuk nanti bisa menggantikan apa ya, pembelian electronic health record yang dia lakukan dengan vendor, gitu. Yang kerjasama dengan vendor itu bisa terbayar gitu, ya bisa di reimburse ya dengan insentif itu. Nah, tetapi kriterianya gini, jadi ada kriteria cukup banyak ya. Ininya harus tersertifikasi, kemudian medication list-nya terstruktur, gitu. Data sosiodemografinya mencakup ABCDE, terus kemudian bisa mengenerate report, ya report mobilitas kalau di tempat kita ya lebih relevan ada SIRS versi 6. Terus ambulatory quality report dan seterusnya. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang satu mengarah pada sistemnya sendiri, administration sama public health. Kemudian ada yang mengarah pada clinical functions, umpamanya di apa namanya di rumah sakit harus punya modul computerized provider order entry CPOE, atau harus punya summary care records ya, discharge summary. Kalau di tempat kita mungkin ya apa ya, resume pasien pulang mungkin ya, saya nggak tahu kesamaannya itu apa ya, yang sepadan ya dengan maksudnya di sini ya. Vital signs-nya harus terstruktur ya. Terstruktur itu artinya kalau ya tekanan darah, sistolik, diastolik itu kan pakai angka ya, angka-angka. Nah, sehingga angka itu bisa diolah ya untuk menghasilkan grafik itu umpamanya. Jadi kayak contoh sistolik, diastolik itu kan kita bisa, kalau vital signs ya, sistolik, diastolik, suhu, terus kemudian ada tekanan darah, apa namanya, detak jantung ya, frekuensi nadi, frekuensi nafas, itu kan kita bisa buat grafik line chart ya. Line chart yang kalau gitu ada beberapa kali pemeriksaan, beberapa kali admisi, itu bisa kita lihat trennya, apakah trennya itu meningkat atau trennya menurun atau sama gitu ya. Jadi bisa kita olah menjadi informasi yang padat tetapi meaningful gitu ya, tapi bermakna gitu ya. Padat, bayangkan kalau kita lihat tulisan kertas ya, kalau kita vital signs-nya kertas ini 170/80, 170/80, terus kemudian 130/80 atau berapa ya, di kertas dibandingkan sama grafik kan lebih enak grafik. lebih apa ya, komprehensif ya. Grafik itu ya kayak apa ya,
satu gambar tapi menunjukkan banyak hal gitu ya, satu gambar tapi dalam satu bisa merepresentasikan banyak hal di grafik itu, sehingga kita dengan mudah dapat melihat pola dari pasiennya ini hipertensi tapi pasiennya ini terkontrol, atau hipertensi tapi pasiennya tambah tinggi aja tensinya, terus kemudian mungkin obatnya harus diganti dan seterusnya. Jadi lebih enak untuk melihat dalam bentuk grafik. Makanya disebut meaningful use itu salah satunya mungkin seperti itu ya. Jadi bisa rekam medis itu yang elektronik ya, itu bisa memberikan kemudahan baik itu oleh klinisi ataupun oleh manajemen yang untuk nanti melakukan decision making atau mendapatkan informasi yang komprehensif dari seorang pasien, lalu kemudian bisa mengambil keputusan klinis secara lebih tepat. Makanya meaningful use. Tapi kriterianya banyak ya, clinical lab result itu harus ada, electronic data exchange itu harus difasilitasi ya. Yang tadi saya sebut ada FHIR ya, bagaimana pertukaran data, apalagi untuk syndromic surveillance itu kan juga datanya harus dikirim secara real time ya. Jadi pasien hari ini jam sekian itu masuk dengan gejala ini, itu secara otomatis langsung dikirim ke sistem surveillance-nya, sehingga nanti sistem surveillance-nya menggabungkan dari sekian banyak fasilitas kesehatan, lalu kemudian dengan algoritma tertentu untuk menentukan bahwa ini ada high alert atau tidak, ada kemungkinan wabah atau tidak ya, kemungkinan ya, belum sampai wabah dan seterusnya. Jadi ini meaningful use. Ada beberapa indikator yang mungkin nanti bisa dilihat saja indikatornya, cuman sayangnya ini sudah nggak ada ya, konsepnya meaningful use of EHR itu hanya di zamannya Obama, setelah itu hilang, nggak dipakai lagi gitu. Karena tapi konsep-konsepnya menurut saya menarik ya, karena membuat kriteria, kalau kamu pakai kriterianya itu bukan kriteria bahwa kamu harus ada di form pendaftaran itu harus ada ini, harus ada ini, tapi bukan di kriteria itu yang dilihat, tapi yang dilihat itu sudah langsung apakah kamu bisa memantau pasien hipertensi atau enggak itu dengan baik, apakah kamu bisa memantau hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien diabetes atau tidak, nah gitu. Jadi lebih ke arah outputnya dari, atau mengarah pada outcome ya, dari pelayanan rumah sakit terhadap pasien gitu. Itu yang dilihat, yang menurut saya menarik juga. Ya, saya kira itu jadi poin pentingnya dari desain sistem informasi itu, ya desain untuk suatu modul atau sistem informasi ada banyak istilah ya yang masuk di dalam desain itu, tadi yang desain arsitektur, kemudian ada requirements, ada melihat proses atau alur, melihat aktornya siapa, lalu kemudian datanya apa. Kemudian memang kalau di dalam proses pengembangan sistem itu, pengembangan modul di dalam sistem informasi, ya kita memang multidisiplin ya, nggak mungkin bahwa IT itu bisa jalan sendiri, itu nggak mungkin. Jadi memang kita butuh user requirements, itu kita ambil dari tenaga yang melakukan sehari-hari gitu. Jadi yang bekerja sehari-hari, terus kemudian kita gali ya kebutuhan atau proses yang dia lakukan seperti apa, sehingga ini menjadi satu user requirement yang kemudian diterjemahkan menjadi tadi ya use case diagram, menjadi data DFD ya, data flow diagram, entity relationship diagram, lalu kemudian jadi design input, design output, yang itu nanti akan kembali lagi ke usernya, gitulah, kembali usernya, tapi dalam bentuk format yang sudah jadi, gitu. Oh ini toh yang kemarin saya lakukan secara manual, sekarang elektroniknya begini. Gitu. Kalau dulu saya harus mencatat sesuatu, terus kemudian harus merekap secara manual, sekarang tinggal langsung klik saja, saya sudah bisa melihat ini loh list yang saya layani, gitu, pasien yang saya layani. Jadi hal-hal itu yang kemudian sebenarnya menerjemahkan dari apa yang dilakukan oleh user ya, tetapi dengan lebih hati-hati gitu ya, dengan mempertimbangkan tadi ya database-nya,
relasi database-nya, variabel yang harus dimasukkan apa. Nah, jadi di dalam topik ini sebenarnya tidak mengharapkan bahwa Anda itu akan menjadi seorang sistem analis, tidak ya, tapi paling tidak pada saat rumah sakit itu mengembangkan sistem atau mengembangkan modul, si programmer ataupun tim IT-nya pasti akan memikirkan itu tadi yang kaitannya dengan apa sih output informasi yang diharapkan gitu. Jadi kalau itu output informasinya itu tadi ya, melihat pasien diabetes umur sekian yang latar belakangnya buruh gitu. Wah, itulah kalau lihat itu pasti mikirnya, wah ini nanti buruhnya query-nya bagaimana, datanya harus masuk dari mana, entry datanya lewat mana gitu, di modul yang mana gitu. Jadi mikirnya itu pasti akan situ. Jadi transaksinya itu apa berdasarkan output yang diharapkan oleh user. Tapi harus hati-hati juga kalau mintanya terlalu banyak. Ini kayak pengalaman di registry ya. Disease registry itu sampai ingin melihat faktor resiko pekerjaan. Jadi list pekerjaan yang ada di ILO itu dimasukkan semua gitu. Jadi wah itu bisa banyak banget itu. Ya agak hati-hati aja karena kadang-kadang sampai gimana cara membedakan antara buruh tani sama buruh bangunan itu. Wah itu udah ini banget, itu udah sangat spesifik banget ya. Di dalam rekam medis elektronik paling jarang itu memasukkan buruh tani, buruh bangunan, buruh tani, buruh bangunan itu jarang. Nah, baik, saya kira demikian untuk yang topik kali ini. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Stop share.